Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas 2A Farmasi, kami akan membawakan materi mengenai senyawa artemisinin. Adapun anggotanya, yang pertama Anggi Anggriani Widiastuti, yang kedua Dwi Lista Ligarsari, yang ketiga Laras Rizkia Widiastuti, dan yang keempat adalah Susi Sapna Nur Ajijah. Materi yang akan kami sampaikan, yang pertama mengenai definisi dari artemisinin, yang kedua sejarah artemisinin, yang ketiga dosis penggunaan dari artemisinin, dan yang keempat adalah cara pengisolasian atau cara mendapatkan senyawa artemisinin. Materi yang pertama mengenai definisi dari senyawa artemisinin. Artemisinin merupakan senyawa obat anti malaria, penyakit kulit, dan herbisida alami. Artemisinin ini juga merupakan senyawa golongan sesquiterpenlakton yang memiliki jembatan peroksida sehingga dapat bekerja secara efektif di dalam obat. Kandungan artemisinin ini dapat ditemukan pada bagian daun atau bagian atas dari tanaman Artemisia annuale yang berbunga. Kandungan artemisinin di dalam tumbuhan tersebut sangat bervariasi, berkisar antara 0,1 hingga 1,8%. Tanaman Artemisia ini dapat tumbuh di dataran tinggi antara ketinggian 800 hingga 2.300 meter di atas permukaan air laut. Tanaman Artemisia ini biasanya dipanen pada umur 5 bulan. Selain mengandung artemisinin, ternyata tanaman Artemisia ini mengandung senyawa-senyawa lainnya seperti artesunat dan artemeter yang efektif terhadap Plasmodium falciparum meskipun kandungannya lebih rendah. Selanjutnya, artemisinin ini juga merupakan salah satu alternatif obat malaria yang telah digunakan di berbagai negara di dunia, terutama di Afrika dan di Asia. Di samping ini merupakan tanaman Artemisia annuale, dan di sampingnya lagi ini merupakan struktur dari senyawa artemisinin. Untuk yang selanjutnya adalah sejarah dari artemisinin. Jadi, pada zaman dulu, selama Perang Vietnam, banyak sekali tentara Amerika Serikat dan Vietnam yang mengalami serangan penyakit malaria. Obat anti malaria utama pada saat itu adalah kloroquine fosfat. Dalam kasus penyembuhan dan pencegahan malaria, kloroquine fosfat mempunyai dasar struktur yang sama dengan quinin sulfat atau zat yang dihasilkan oleh tumbuhan kina. Keduanya mempunyai aktivitas anti malaria dengan mekanisme yang sama. Tapi, kloroquine dan tanaman kina tidak mampu lagi mengatasi permasalahan tersebut setelah diketahui bahwa parasit genus Plasmodium yang ada pada penyakit malaria telah resisten terhadap kloroquine. Pada saat itu, Amerika Serikat gagal menemukan obat anti malaria yang diinginkan. Sementara itu, Vietnam meminta bantuan kepada Cina untuk dapat memberikan obat anti malaria yang efektif. Nah, sejak munculnya resistensi parasit Plasmodium terhadap kloroquine sebagai obat utama anti malaria, pemerintah Cina mencanangkan proyek riset nasional terkait dengan penemuan anti malaria baru yang mampu melawan resistensi Plasmodium. Pada tahun 1967, ratusan peneliti Cina memulai eksplorasi terhadap tumbuhan tradisional Cina. Lebih dari ribuan tahun, Cina dikenal sebagai bangsa yang telah mengembangkan pengobatan tradisional. Dari eksplorasi ini, beberapa tumbuhan yang diteliti, salah satunya adalah Queen Hao atau Artemisia annuale. Hasil uji menunjukkan bahwa senyawa artemisin dalam tumbuhan Xianhao atau Artemisia annuale merupakan senyawa yang paling menjanjikan karena aktivitasnya yang tinggi dan dengan toksisitas yang lebih rendah. Lalu, pada tahun 1971, ilmuwan Cina berhasil memperoleh ekstrak Xinhao setelah melakukan isolasi menggunakan pelarut dietil ether dalam temperatur yang rendah. Pada saat diuji aktivitasnya terhadap Plasmodium secara in vivo, ternyata ekstrak Xianhao ini memiliki aktivitas yang tinggi dalam melawan parasit. Akhirnya, pada tahun 1972, struktur senyawa aktif dalam ekstrak Xianhao ditemukan oleh
Tuyuyu dari Cina, dan di Cina ini dikenal sebagai Xianhousu atau artemisin, dan di negara barat disebut sebagai artemisin. Dengan begitu, artemisinin dipercaya dapat mengatasi malaria dan digunakan sebagai obat anti malaria, menggantikan kina atau kloroquine fosfat. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari Garsari dengan NIM 311190049. Di sini saya akan menjelaskan tentang dosis penggunaan dari artemisinin. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap obat yang kita konsumsi ini pasti memiliki dosis tertentu. Karena apabila kita mengonsumsinya kelebihan dosis atau biasa yang disebut dengan overdosis, maka biasanya seseorang yang mengalami overdosis itu akan merasakan mual, muntah, diare, sesak nafas, bahkan resiko yang paling berbahaya yakni adalah kematian. Nah, sebelumnya apa sih itu dosis? Dosis ini merupakan kadar dari sesuatu yang dapat mempengaruhi suatu organisme secara biologis. Makin besar kadarnya, maka makin besar pula dosisnya. Nah, pada artemisinin ini memiliki dosis optimalnya tersendiri. Nah, contohnya dosis optimal artemisinin untuk mengobati penderita malaria ini adalah 50-70 mg per kilogram berat badan setiap harinya. Dan biasanya dikonsumsinya itu yakni 2 kali sehari dan diberikan selama 3 hingga 5 hari. Setelah melakukan beberapa penelitian, maka terbukti bahwa hal tersebut efektif dalam menanggulangi penyakit malaria. Selanjutnya adalah cara pengisolasian. Namun sebelum kita menjelaskan tentang cara pengisolasiannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih cara kita mendapatkan tanaman yang mengandung kandungan artemisinin ini sendiri. Nah, tumbuhan ini memiliki nama latin yakni Artemisia annua L. Biasanya diambil dari perkebunan BPT atau Balai Penelitian Tanaman Obat di Tawamangu. Nah, biasanya tanaman ini dikumpulkan saat musim berbunga karena pada saat itu konsentrasi artemisinin yang dikandung pada tanaman tersebut adalah yang tertinggi atau sekitar berumur 8 bulanan. Nah, sampelnya itu yakni berupa daun, bunga, batang, dan seluruh bagian di atas tanah atau biasa yang kita kenal dengan herba. Nah, bahan simplisia yang telah dibersihkan dari kotoran lalu dirajang, kemudian dikeringkan dengan cara menjemurnya, tetapi pengeringannya tidak secara langsung atau tidak terkena sinar matahari itu secara langsung. Nah, setelah kering, simplisia ini diserbuk dengan menggunakan blender dan lalu akhirnya akan diayak. Lalu selanjutnya di sini adalah cara pengisolasian. Nah, cara pengisolasian yang pertama ini adalah ekstraksi. Nah, apa itu ekstraksi? Ekstraksi ini merupakan proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang biasanya digunakan ini harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Nah, di sini pada ekstraksi tanaman Artemisia annua L ini, herba dari Artemisia annua L ini seberat 800 gram yang sudah diserbukan, disohlet dengan menggunakan pelarut N-heksan. Lalu tunggu sampai larutan filtratnya ini menjadi bening. Usahakan pelarutnya itu diganti tiap 1 jam sekali, supaya senyawa yang didapat ini tidak rusak. Setelah itu, filtrat yang digunakan akan dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator. Nah, rotary evaporator ini merupakan alat yang digunakan untuk menghilangkan pelarut secara efisien dan lembut dari sampel dengan cara penguapan. Setelah itu, tunggu sampai didapat ekstrak kental. Nah, ekstrak kental yang diperoleh ini ditimbang untuk perhitungan randemen, lalu dilanjutkan dengan proses yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Laras Rizkia Widyastuti dengan NIM 311190046. Sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara pengisolasian senyawa artemisinin. Pada proses pemisahan, ekstrak kental yang didapat dari hasil ekstraksi diuji dengan KLT. Setelah melewati beberapa tahap, kemudian dicuci dan didiamkan sampai terjadi kristal. Nah, setelah melewati beberapa tahap di sini, yaitu setelah melewati kromatografi kolom. Nah, sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu kromatografi kolom itu seperti apa? Jika belum tahu, maka mari kita simak gambar berikut.
Nah, gambar ini merupakan alat untuk kromatografi kolom. Sepintas mungkin mirip dengan alat untuk titrasi, namun yang membedakannya di sini adalah tabungnya. Tabung yang digunakan untuk titrasi yaitu menggunakan buret, sedangkan tabung yang digunakan untuk kromatografi kolom yaitu menggunakan tabung kolom. Nah, disitulah letak perbedaan antara alat titrasi dengan kromatografi kolom. Baik, selanjutnya ekstrak kental N-heksan difraksinasi dengan asetonitril. Fraksi asetonitril yang didapat dilakukan pemisahan dengan menggunakan kromatografi kolom. Pemisahan kromatografi kolom ini dilakukan dengan menggunakan fase gerak N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 4:1. Dan sebagai fase diamnya di sini menggunakan silika gel. Nah, selanjutnya, ekstrak kering yang telah ditambahkan fase diam dimasukkan ke dalam kolom, kemudian elusi dengan fase gerak. Tetesan filtrat itu nantinya ditampung di dalam vial yang masing-masing memiliki volume 10 ml, sehingga menghasilkan fraksi-fraksi dalam vial. Selanjutnya, pada tiap fraksi dilakukan kromatografi lapis tipis dengan menggunakan L1N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 4:1. Dengan penampak noda anisaldehid asam sulfat yang kemudian diopen. Jika hasil KLT menunjukkan pola kromatografi yang sama dari beberapa fraksi, maka dapat digabungkan. Setelah itu, dilakukan pemisahan dengan menggunakan KLT preparatif dengan menggunakan L1N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 4:1 dan kloroform 100%. Senyawa artemisinin yang didapat dari KLT preparatif kemudian dikerok dengan menggunakan spatel. Nah, hasil kerokan itu nantinya dimasukkan ke dalam gelas piala, kemudian dicuci dengan memakai pelarut kloroform dan didiamkan pada suhu kamar sehingga memungkinkan terjadinya kristal. Nah, proses selanjutnya yaitu proses pemurnian. Kristal yang telah terbentuk kemudian dimurnikan dengan cara rekristalisasi. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan pelarut kloroform sehingga diperoleh senyawa artemisinin yang murni. Dari hasil pemurnian tersebut, maka diperolehlah senyawa artemisinin berupa kristal berwarna putih dan memiliki satu noda berwarna merah muda jika dikromatografi lapis tipis. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai senyawa artemisinin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.